Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Bintang. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kita di sini mau nanya tentang dasar pendidikan Bapak dari yang paling Dari sekolah dasar iya, sampai jenjang tertinggi. sampai tertinggi. Panjang juga ya. Iya. Oke, mungkin bisa langsung ya. Tapi sebelumnya nama Bapak Oke, ya. kenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Billy Nur Hakim. Ya, mungkin itu ya Prof Yang ya. Iya. Apa lagi mau ditanyakan? Itu dulu sih yang Oh, kalau boleh tahu jabatan Bapak jabatan Bapak di SMK WK itu apa sih Pak? Saya di SMK Widya Kusuma sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri atau mungkin kita kenal namanya Hubin. Jadi untuk masalah dunia kerja, mau itu PKL ataupun lulusan itu biasanya itu yang dipegang ataupun kerjasama dengan suatu industri. boleh diceritain Pak apa dasar pendidikan Bapak Dari sekolah dasar tertinggi? sampai Oke, ya saya dimulai dari SD nih. Iya. Dari yang paling kecil Ya, atau ya. dari mana? Dari SD. Dari Iya, SD. SD juga. Oke, sebenarnya saya kalau untuk sekolah dimulai dari TK, saya masuk TK di umur 4 tahun. Nah, habis itu setahun saya di TK, umur 5 tahun saya masuk ke SD. Jadi masuk kelas 1 itu umur 5 tahun. Nah, itu kalau nggak salah saya agak lupa ya tahun 98. Nah, tahun 98 itu umur saya 5 tahun masuk SD kelas 1. Nah, terus 2004 saya lulus selama 6 tahun tuh. Nah, itu sedalam SD saya memang 2 tahun. Jadi memang saya pindah-pindah sekolah gitu ya. Nah, saya semuanya di Gunung Putri SD-nya dari SD Wanera 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 saya di SD Telajung 3. Terus Beda SD apa? beda SD. Nah, 56 saya di SD Cicadas 1. Nah, karena alasannya waktu itu berpindah rumah gitu ya, akhirnya mencari sekolah terdekat dari rumah. Terus saya berlanjut di SMP. Di SMP tahun 2004 sampai 2007. Di sana saya di SMP Negeri 1 Gunung Putri. Nah, dari SMP saya masuk ke SMA gitu ya. Karena dulu waktu di SMA karena saya punya cita-cita, mungkin juga yang lain punya cita-cita ya gitu kan. Jadi cita-cita itu sudah terbentuk dari SMP. Apa cita-citanya adalah ingin masuk ke jalur ke pemerintahan, itu ingin masuk ke PDN. Awal mulanya seperti itu. Nah, akhirnya akhirnya saya ambil SMA. Saya tidak minat untuk masuk SMK waktu itu karena memang jalurnya saat itu hanya yang terima dari SMA. Akhirnya dari SMA itu udah masuk. Saya 3 tahun sampai 2010 lulus. Ternyata pas masuk ke angkatan dinas itu karena saya baru 17 tahun pas, akhirnya saya ditolak karena memang tidak memenuhi persyaratan. Apa menurut persyaratannya di saat itu adalah harus lebih dari 17 tahun. Nah, jadi waktu itu tidak bisa masuk ke IPDN. Akhirnya saya masuk ke kampus, yaitu adalah Polban, Politeknik Negeri Bandung. Habis itu ngambil jurusan keuangan gitu ya, keuangan. Akhirnya mungkin saya bilang itu salah jurusan gitu ya. Akhirnya saya pindah ke bagian salah jurusan karena saya nggak minat sekali untuk masuk ke bagian keuangan ya. Karena memang saya suka dengan pemerintah, tapi di saat itu kalau nggak salah saya melihat tulisannya keuangan pemerintah di jurusannya. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin ini juga pengalaman buat yang lain juga. Jadi ketika mau masuk kuliah itu harus tahu. Jangan lihat hanya judulnya saja, tapi harus tahu ini bagiannya apa, nanti outputnya seperti apa.
Jangan nanti menyesal ya Pak. Nanti menyesal. Baru sedikit udah capek-capek kita tes di negeri, lulus dan kita masuk, ternyata kita salah jurusan, akhirnya kita pindah ke swasta di Bandung juga. Nah, saya mengambil jurusan teknik informatika. Nah, di situ saya ambil teknik informatika sampai lulus 2014. Nah, dari 2014 ini saya merasa kalau kuliah itu nggak cukup hanya untuk sampai satu. Sebenarnya pada awal mula saya masih berminat untuk lanjut ke S2 tapi teknik informatika. Hanya saja saya waktu itu nggak dapat, mungkin dicoba tetapin ini waktu itu ya 2015 nya saya nggak dapat. Akhirnya saya mencari kampus yang lain dan kebetulan saya suka dengan hal-hal yang lain, yaitu dalam manajemen, mengatur keuangan, karena memang saya suka dengan organisasi gitu kan. Nah, terus saya juga dalam kewarganegaraan saya suka. Nah, akhirnya saya mengambil masuk lagi S2 untuk jurusan manajemen, dan juga satu lagi adalah tahun 2017 saya masuk ke jurusan manajemen S2-nya, satu lagi sama pendidikan PPKN. Nah, alhamdulillah dua-duanya lulus. Jadi S2-nya 2 yaitu manajemen dan juga pendidikan PPKN. Dan ya karena lulus itu akhirnya saya berlanjut untuk menjadi dosen di salah satu kampus di Depok. Kalau boleh tahu apa tuh nama kampus ya? Dosennya. Ya ada beberapa, mungkin saya sebutkan. Memang saya ngajar di dua kampus, tapi mungkin salah satu aja yang saya sebutkan yaitu adalah Ramania. Alasan Bapak ngajar di WK itu apa ya? Untuk ngajar di WK karena mungkin saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya punya. Jadi ketika kita misalnya di dalam dunia ini, itu yang kita kejar bukan hanya koin, tapi juga ada koin di sana. Apa itu koin? Nah, koin itu adalah suatu ilmu, suatu yang istilahnya kalau koin itu kita mungkin bekerja untuk mencari uang, tapi ketika koin itu adalah menjadi ladang pahala juga. Jadi kita bukan hanya uang yang kita dapat, tapi poin pahala juga kita dapat. Mungkin kalau kita tahu sebagai guru atau sebagai tenaga pengajar, itu ketika kita mengajar itu ada pahalanya. Apalagi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Di dalam agama Islam, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak akan terputus. Nah, ini selama ilmu itu dipakai secara terus-menerus, ilmunya terus akan mengalir. Jadi ya itu alasan saya masuk ke dalam dunia pendidikan. Terus selanjutnya adalah untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan murid-murid dan lain-lain. Karena kita ini sebagai negara yang begitu luas, kita ini sebenarnya mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain gitu ya. Nah, makanya di sana kita dibutuhkan juga sesuatu orang-orang yang peduli tentang bangsa sendiri. Ya, salah satunya adalah berkontribusi terhadap negara. Nah, terhadap negara itu nggak harus misalnya menjadi pemerintah atau ataupun mempunyai kebijakan, tapi sebagai guru ketika mencerdaskan anak-anak siswa-siswi gitu ya, ataupun masyarakat, itu salah satu kontribusi kepada negara. Jadi guru juga bisa ya Pak? Iya, Mengajar guru juga bisa. Kalau boleh tahu, Bapak di SMKWK ngajar apa Pak? Iya. Kalau di SMK Widyakusuma itu sesuai dengan basic saya, ya satu yaitu administrasi sistem jaringan komputer. Nah, atau kita sebut dengan ASJ. Gitu. Nah, kalau misalnya di pelajaran produktif TKJ ini kan banyak mata pelajarannya, ya bervariasi, dan yang saya pegang adalah ASJ. Tuh, jadi ya untuk jaringan komputer. Nah, untuk di sana pelajaran SJ itu adanya di kelas 11 dan kelas 12. Kenapa Bapak milih mapel itu dibandingkan yang Padahal lain? kan Bapak katanya tadi Bapak pernah S2-nya PPKN kan? Nah, PPKN sama Iya. manajemen. Ya, kenapa PPKN aja PPKN Pak? Ya, gini. Mungkin saya di SMK Widyakusuma ini
dari tahun 2014. Ketika itu saya masih belum lulus kuliah, masih skripsi gitu ya. Nah, saya ada megang pelajaran komputer gitu ya. Sampai sekarang saya konsisten untuk mengajar produktif gitu kan. Sebenarnya saya bisa mengajar PKJ ataupun mungkin kan kalau di di SMK itu kan bukan ke manajemen banget gitu ya. Nah, mungkin pelajaran dasar aja. Mungkin yang untuk mata pelajaran manajemen ada di kuliahan kan gitu ya. Nah, cuma bisa ngajar PKN. Nah, cuman untuk setiap SMK yang saya ajar ini biasanya saya menganggapnya adalah komputer, karena sebelum saya masuk ke S2 yang jurusan lain, saya sudah mengajar jurusan produktif komputer. Itu sampai sekarang alasannya saya selalu mengambil mata pelajaran komputer. Jadi itu alasan Bapak mengambil jurusan apa sih? Ajar untuk Nah kan pasti dalam mengajar kan pasti ada masa sulitnya nih Pak. Kalau boleh tahu ceritain dong Pak, apa sih yang sulit itu Pak? Yang maksudnya hal yang paling pernah sulit di Bapak ngajar sama ngajar? Ya, sama ngajar sebenarnya mungkin yang saya bilang dari awal dulu adalah suatu pekerjaan itu pasti ada suka duka. Ya, jadi pelajaran itu semua suatu pekerjaan itu ada suka dan dukanya. Jadi pasti ada kesulitan, ada kesenangannya seperti itu. Tapi semuanya mungkin kita anggap semua adalah positif kan begitu ya. Kita bawa happy, kita bawa senang, dan itu adalah suatu prinsip untuk menjalani suatu pekerjaan. Salah satunya mengajar. Memang suatu ketika terkendala dalam mengajar itu sebenarnya adalah beberapa, salah satunya adalah ketika kita mengajar ada suatu yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai adalah banyak hal. Salah satunya adalah ingin siswa-siswi kita mengerti tentang apa yang kita ajarkan. Yang kita ajarkan itu untuk dalam pendidikan itu berbanyak ya. Ada namanya tentang afektif, ada kognitif, ada psikomotorik. Nah, ini tiga hal ini adalah dasar dalam pendidikan yang memang dipegang oleh setiap guru dan juga yang harus kalian dapatkan dalam pendidikan. Nah, di mana nilai istilahnya kayak kognitif itu pengetahuan itu harus dapat. Ketika kita masuk dalam psikomotorik itu adalah dalam keterampilan. Dalam afektif itu ada sikap. Itu dalam sikap itu attitude dan lain-lain itu dipelajari. Ini dunia pendidikan. Saya selalu menyampaikan kepada murid-murid saya, kita namanya pendidikan itu per paket. Jadi nggak bisa, Pak, saya hanya suka dalam bidang keterampilan saja. Nah, akhirnya hanya tampilan saja, mengabaikan yang lain-lain secara teoritis, secara attitude dan lain-lain. Itu sesuatu yang salah sebenarnya. Kalau ingin keterampilan aja, saya selalu bilang udahlah yang khusus. Ketika bisa ingin teoritis saja secara ilmu, silakan datang ke perpustakaan atau kita Google, kita baca-baca. Tapi kalau kita ingin di dalam pendidikan itu kita semuanya yang harus dapatkan. Mau itu secara keterampilan, mau itu secara teoritis, mau praktek itu maupun dalam sikap itu dapat semuanya. Nah, di dalam perjalanan ketika guru mengajar pasti ada hal-hal yang kita ingin capai, tapi siswa-siswi tersebut kan terkadang hanya kadang hanya memilih salah satu aja. Oh ya, ada yang pintar dalam praktek gitu ya, tapi dalam pengetahuannya kurang dan juga dalam sikapnya kurang bagus gitu ya. Ada yang sikapnya bagus tapi dalam pengetahuan dan prakteknya kurang. Nah, kita ingin kesempurnaan yang kita pegang, tapi emang itu sedikit agak sulit sebenarnya. Karena kita punya standar, kenapa kita ingin capai yang tertinggi? Karena apalagi di SMK ini adalah prinsipnya seperti yang suka dibilang orang adalah BMW. Gitu ya. Nah, BMW itu adalah bekerja, gitu ya. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan atau kuliah, W-nya itu adalah wirausaha. Ini tiga hal ini yang kita capai. Nah, guru berharap kepada siswa-siswinya supaya mereka sukses.
bukan satu dua orang tapi semuanya yang kita ajar. Tapi terkadang di situ jadi kita mencapai tiga hal mencapai ini dalam metode afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kita ingin capai ini terkadang punya suatu kendala. Kadang ada minat, kadang juga ada suatu yang tak tercapai yang memang setiap murid dia punya punya tujuan tertentu. Saya sukanya nih cuma di prakteknya aja, otomatis kendala di dalam teoritis dan juga yang lain-lain gitu. Nah makanya terkadang kesulitan guru itu adalah mencapai nilai-nilai pengetahuan, praktek dan juga sikap semuanya bisa diambil oleh murid secara, karena ini terkadang adalah suatu kendala gitu. Nah memang kalau untuk suatu kendala ini banyak yang hal-hal yang dilakukan oleh guru. Salah satunya adalah dalam bentuk pengajaran dan lain-lain, kan banyak metodenya ya. Nah itu berupa apapun gitu ya yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Terkadang mungkin gitu ya ada sesuatu seperti tugas dan yang lain, misalnya nih ada masalah mungkin keterlambatan dan segala macam, itu juga seperti kendala. Kenapa? Karena memang kita ingin ada suatu namanya kedisiplinan di situ. Tapi ternyata mungkin ternyata disiplinnya masih kurang. Ini mungkin salah satu adalah kendala gitu. Itu menjadi suatu kendala yang memang ya namanya guru, tapi namanya guru terus akan membenahi gitu ya sampai semuanya tercapai. Oke, tipsnya dong Pak untuk siswi SMK yang mau masuk ke dalam dunia perkuliahan. Oke, kalau misalnya ingin masuk dunia perkuliahan, yang pertama mungkin kita punya cerita ya, punya tujuan gitu kan. Nah mungkin saya minta itu adalah sesuai dengan jurusannya. Kalau jangan sampai nanti kalau yang SMK-nya TKJ nanti pas udah kuliahnya malah ambil jurusan yang lain. Salah jurusan. Nah, salah jurusan. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai. Kecuali mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Mungkin ke saya banyak pertanyaan. Kenapa sih kok S1 dan S2-nya nggak nyambung? Ini saya punya tujuan tertentu. Gitu ya. Mungkin yang pertama, saya pas masuk ke dalam dunia pendidikan, sebenarnya saya pas waktu kuliah dulu kan saya nggak mau masuk dalam pendidikan, gitu ya. Nah, kebetulan ibu saya seorang guru, tapi saya nggak minat sama sekali dulu awal mulanya. Kenapa tuh Pak? Nggak minat? Nggak minat, makanya saya dari dulu nggak mau masuk kuliah jurusan pendidikan itu nggak mau. Ya, makanya saya dulu itu ingin menjadi programmer. Ingin jadi programmer karena jurusan saya teknik informatika. Saya ingin jadi programmer. Nah, terus saya juga suka dalam desain rumah dan segala macam, minimal dari arsitektur. Gitu. Kebetulan waktu saya dulu di kampus saya reguler bukan kelas karyawan, dan saya beberapa kali ngambil project itu ngambil dalam pembuatan website gitu ya, pembuatan Android dan juga dalam arsitektur rumah gitu ya waktu di Bandung. Tapi itu tujuan saya, tapi bisa aja berubah ketika berjalannya waktu. Ketika pas saya masuk ke dalam pendidikan, awalnya saya ingin mengaplikasikan ilmu dan segala macam. Itu seiring berjalan waktu saya berubah pikiran dalam situ, dan ternyata dalam mengaplikasikan ilmu ternyata menyenangkan gitu ya. Menyenangkan itu juga salah satu yang tadi saya bilang adalah kontribusi kepada negara kan gitu ya. Terus juga ada poin atau pahala yang kita capai. Akhirnya saya ingin menjadi guru yang benar. Karena di teknik informatika nggak diajarkan menjadi guru yang benar. Karena kan tujuannya beda. Nah, yang di dalam pendidikan ada diajarkan mengajar benar atau mungkin seperti salah satu pedagogik yang lain. Nah, jadi akhirnya ya saya ingin masuk ke dalam pengajaran, yaitu menjadi guru yang benar. Keduanya saya ambil keguruan itu adalah tadi pendidikan PKL. Kenapa sih nggak boleh PKL gitu ya? Nah itu juga. Jadi yang kedua juga kebetulan memang saya suka mempelajari suatu negara. Tentang pemerintahan, tentang sejarah,
dan tentang bagaimana negara ini. Nah ini menurut saya menarik sekali gitu ya. Nah akhirnya saya ambil BKM. Kenapa sih saya ambil manajemen gitu ya? Nah, ini juga sesuatu yang memang saya udah pikirkan matang. Ketika saya dari dulu, saya sering banget ikut organisasi dan segala macam. Nah, akhirnya saya berpikir, ini bagaimana sih cara membuat organisasi atau suatu struktur misalnya menjalankan itu bagaimana gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir, akhirnya saya ambil manajemen itu manage, bikin mengelola gitu ya. Dan saya manajemen itu bervariasi, dan saya ngambilnya adalah manajemen SDM, sumber daya manusia, karena saya ingin pelajari bagaimana sih caranya mengelola orang dengan baik dan benar. Itu. Karena kegiatan saya di luar itu adalah ketika saya punya komunitas dan di organisasi, akhirnya saya belajar di manajemen. Jadi bukan tanpa alasan gitu. Nah, akhirnya ya ketika saya mengkonsultasi apakah saya S2 ini boleh menyimpang selain punya komputer gitu ya, informatika, ada yang bilang boleh dan ada yang bilang tidak, tapi kebanyakan bilangnya boleh. Sih dari keluarga bapak kayak kenapa harus kesini gitu? Maksudnya sebenarnya ada nggak? Kenapa nggak dilanjutin aja? Maksudnya Itu banyak yang bilang seperti itu. Nah, cuma tadi yang punya alasan, yang pertama saya memang ingin bagaimana mengelola orang yang baik dan benar. Terus yang kedua, saya ingin menjadi guru yang baik dan benar ketika pengajaran. Itu mungkin alasan saya kuat mengambil jurusan gitu. Akhirnya itu yang saya tercapai gitu. Jadi memang bukan tanpa alasan lain gitu ya. Nah, jadi ada banyak bahan pertimbangan dalam hal ini gitu ya. Jadi akhirnya ya tadi kita jadi bervariasi. Mungkin untuk sekarang kalau misalnya kita udah mana untuk yang lain, yang SMK gitu kan, kalau sudah mengambil satu jurusan itu ya udahlah, ini kan mungkin syarat aja gitu ya, lebih baik adalah sesuai dengan jurusan. Soalnya sesuai skill kita ya Pak. Karena supaya lebih enak ke depan. Saya mengalami, saya SMA dan SMA ini untuk pelajaran komputer ini sangat minim sekali waktu zaman saya dulu. Ketika saya masuk teknik informatika ini benar-benar saya harus berjuang keras dibanding anak-anak SMK yang jurusan dulu kan multimedia ya, TKJ, RPL. Teman-teman saya TKJ yang multimedia RPL tuh kan jago-jago. Ketika saya ini awam banget gitu ya. Nah, aku dulu ini harus ngapain ya Pak? Ya, harus ngapain, belajar algoritma saya nggak tahu algoritma apa gitu. Dan akhirnya saya berjuang keras. Ketika belajar hardware, mereka udah paham hardware, saya enggak. Akhirnya saya punya metode sendiri, saya belajar sama tukang dagang. Saya datang ke mall, dan akhirnya saya nanya-nanya, saya berbrosur, saya tanya-tanya tentang hardware, semuanya. Itu ke tukang dagang itu. Sampai saya tahu, oh begini, spesifikasi itu ada ini, segala macam. Sehingga apa? Ketika saya masuk ke perkuliahan, ketika dosen berbicara, saya paham. Nah ini saya berjuang keras dibanding yang lain. Karena dasarnya saya nggak dapat. Nah ini kesulitan. Maka tadi saya bilang, silakan bagi siswa-siswi yang udah megang jurusannya gitu ya udah lanjutkan aja untuk dunia perkuliahan, atau mungkin misalnya kecuali punya cita-cita yang lain. Saya ini lulusan dari SMK Widyakusuma jurusan TKJ, tapi saya cita-citanya adalah ingin masuk TKJ jadi dokter. Nah itu kan sebenarnya nggak nyambung ya, gitu ya. Tapi kalau emang cita-citanya emang beralih, ya sebenarnya sih nggak ada larangan gitu ya. Hanya saja alangkah lebih baik kita udah belajar 3 tahun saya kan, kalau ilmunya ternyata harus mencari baru lagi gitu ya, lebih baik dilanjutkan. Kan seperti itu. Dan memang kalau bisa sih kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, karena banyak hal-hal yang ingin kita lanjutkan dalam dunia perkuliahan. Ilmu itu banyak, semakin kita gali semakin kita tahu nih bahwa ternyata luas sekali ilmunya gitu ya. Nah jadi sebenarnya cuma ilmu yang kita dapatkan di SMK itu gak apa-apa. Jadi terus kita belajar lagi ya, salah satunya adalah dalam dunia perkuliahan. Itu sih sarannya ya gitu ya. Terus kalau bisa juga yang kedua,
Nah, sesuai jurusan yang kedua yang mungkin gitu ya, alangkah lebih baik ketika mengambil kampus-kampus yang kita inginkan, kita idolakan. Misalnya ingin masuk kampus favorit, misalnya di negeri atau yang lain-lain gitu ya, supaya mungkin lebih maksimal seperti itu. Swasta juga banyak kok yang bagus, banyak sekali yang bagus. Nah, tergantung bagaimana minat kita gitu ya. Nah, kita pilih masuk ke sini. Cuma memang ketika masuk kampus itu sekarang tuh ada ya kayak masalah nilai dan juga tes dan segala macam. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi memang harus belajar lagi, dan ini kan persaingannya sama masuk kampus itu sama seperti masuk dalam dunia kerja. Persaingannya juga luar biasa nih, gitu ya, mau swasta ataupun negeri. Jadi memang harus harus dipersiapkan sekarang. Nah, harus tahu ya. Jadi nanti ketika emang minat ingin masuk ke perkuliahan dari sekarang, tentukan kampus mana, jurusan apa, dan cari tahu kira-kira tesnya bagaimana, persyaratannya apa saja, digali dari sekarang. Ada kata motivasinya nggak Pak? Buat Ya, supaya siswa-siswi kita sebelum terus menjadi sarjana. Ada nggak Pak? Ya, mungkin saya mengambil mengambil kutipan dari Presiden Amerika ke-35, yaitu Raja Kennedy. Ini sering saya ucapkan, yaitu adalah jangan tanyakan apa yang dilakukan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Nah, kurang lebih seperti itu dan kata-katanya. Maksudnya apa di sini adalah kalian jangan mau untuk istilahnya, jangan berharap untuk selalu didistribusi gitu ya, selalu istilahnya difasilitasi, tapi kalian harus punya berpikir adalah bagaimana kalian punya kontribusi yang baik untuk negara. Kan seperti itu, kalau bukan kita siapa lagi, kan begitu. Ini yang harus kalian pikirkan. Dari situ kalian nanti mungkin ada cara berpikir untuk berkembang. Salah satunya ya tadi, kita ingin terus melanjutkan ke pendidikan. Kita jangan pernah puas kalau misalnya SMK udah beres, jangan terus kuliah, belajar terus, karena akan menemukan sesuatu bahwa ilmu itu ternyata yang kita lakukan ini sedikit ya. Dan seperti itu, semakin kalian nanti pas udah tahu ilmu itu panjang ya. Nah, nanti udah masuk jurusan S1, lanjut lagi misalnya S2, ini pasti akan lebih. Karena apa? Karena ada motivasi. Ternyata S1 ini gak cukup, ada sesuatu ilmu yang ingin kita gali lagi. Kita masuk ke S2 juga gak cukup, ada beberapa ilmu yang kita pelajari lagi. Ternyata harus begini gitu ya. Jadi harus banyak sekali langkah-langkah yang kita capai. Kayaknya pelajaran nih dari sini ya, tentang masuk perkuliahan, terus banyak deh dari pengalaman hidup Pak Guru. kita juga. Kayaknya ini udah di ujung acara juga ya Pak. Kita harus memberikan slogan kepada teman-teman kita. SMK Widya Kusuma, Kembangkan diri kita bersama siswa milenial. Saya Mardiansa. Dan saya Dewi Persita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.